Halo sahabat semua. Selamat datang di kisah inspiratif yang nyata dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar menjadi pahala untuk sahabat semua. Saya doakan yang telah subscribe diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Jangan lupa juga untuk menuliskan selawat di kolom komentar sebagai penghormatan kita kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Di sebuah desa pesisir yang sunyi, di antara suara ombak yang terus menerjang pantai, hiduplah seorang pemuda bernama Farid. Ia adalah seorang nelayan muda yang tangguh dan pekerja keras. Sejak kedua orang tuanya meninggal dunia, ia hidup sendiri, mengandalkan hasil tangkapannya untuk bertahan hidup. Setiap pagi buta, sebelum matahari menyinari cakrawala, Farid sudah berada di laut, menebar jaring dengan penuh harapan. Namun, meskipun hidupnya penuh perjuangan, ada satu hal yang selalu menghantui pikirannya. Ia sangat ingin memiliki seseorang yang bisa menemani hari-harinya, berbagi suka dan duka, tetapi di desanya yang kecil, gadis-gadis lebih memilih pria dengan pekerjaan tetap atau berasal dari keluarga terpandang. Mereka memandang Farid hanya sebagai seorang nelayan miskin, seseorang yang tidak cukup baik untuk mereka. Namun, di antara semua wanita di desa itu, hanya satu yang benar-benar menarik perhatian Farid, Andin, seorang polisi wanita yang baru bertugas di desanya. Andin bukanlah wanita desa biasa. Ia berasal dari kota, berpendidikan tinggi, dan memiliki karir yang menjanjikan. Tugasnya adalah mengawasi keamanan di wilayah pesisir dan melakukan patroli ke pulau-pulau kecil di sekitar desa. Setiap kali bertugas ke pulau-pulau terpencil, Andin selalu menumpang perahu Farid. Awalnya, Farid menganggap Andin hanya sebagai penumpang biasa. Namun, semakin sering mereka berinteraksi, semakin dalam perasaan yang tumbuh dalam hati nelayan muda itu. Bagi Farid, Andin bukan hanya wanita cantik, tetapi juga memiliki keberanian dan tekad yang kuat. Namun, Andin bukan wanita yang mudah didekati. Ia tegas, profesional, dan selalu menjaga batasan. Aku hanya ingin bekerja di sini dengan tenang, Farid. Jangan macam-macam, ujar Andin dengan nada dingin ketika Farid mencoba berbicara lebih akrab dengannya. Namun, Farid bukan tipe pria yang mudah menyerah. Ia yakin jika diberi kesempatan, ia bisa membuktikan bahwa dirinya pantas menjadi pendamping Andin. Tapi bagaimana caranya? Ia sadar, dirinya bukan pria kaya atau terpandang. Namun, satu hal yang ia miliki adalah kegigihan. Suatu hari, kesempatan yang ditunggu-tunggu pun datang. Andin datang kepadanya dan meminta diantar ke sebuah pulau yang cukup jauh dari desa. Kali ini, ia pergi sendirian karena rekan-rekannya sedang sibuk dengan tugas lain. Farid berpura-pura berpikir sejenak sebelum mengangguk. Baiklah, aku akan membawamu ke sana. Sepanjang perjalanan, mereka berbicara seperlunya. Andin sibuk memperhatikan lautan, sementara Farid diam-diam memikirkan rencana yang sudah ia siapkan. Sesampainya di pulau, Andin turun dan mulai berkeliling untuk memeriksa kondisi sekitar. Tanpa ia sadari, Farid merusak bagian penting dari mesin perahu. Ketika Andin kembali, Farid berpura-pura panik. Andin, ada masalah besar. Mesinnya rusak parah. Aku sudah mencoba memperbaikinya, tapi tidak bisa. Andin yang awalnya tidak percaya, akhirnya mulai panik setelah menyadari bahwa mereka benar-benar terdampar di pulau itu. Tidak ada sinyal telepon, tidak ada kapal lain yang melintas, dan satu-satunya harapan mereka adalah perahu Farid yang kini tidak bisa digunakan. Hari-hari di pulau terasa berat bagi Andin. Ia terbiasa hidup dengan fasilitas yang nyaman, tetapi kini harus bertahan dengan apa yang ada. Farid, di sisi lain, tampak lebih tenang. Ia tahu bagaimana bertahan hidup di alam. Ia mencari makan, membuat jebakan ikan, dan menyiapkan tempat berlindung. Perlahan, Andin mulai beradaptasi.
Ia belajar mengumpulkan kayu bakar, membantu menangkap ikan, dan mulai berbicara lebih banyak dengan Farid. Seiring waktu, hubungan mereka mulai berubah. Andin yang dulu dingin mulai terbuka terhadap Farid. Suatu malam, saat hujan deras, Andin bersandar di bahu Farid. "Kenapa kau selalu baik padaku?" tanyanya tiba-tiba. Farid terdiam sejenak sebelum menjawab, "Karena aku mencintaimu, Andin. Dan aku ingin kau tahu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Kata-kata itu membuat hati Andin bergetar. Selama ini, ia selalu menolak perasaan Farid. Namun, dalam keterasingan di pulau ini, ia mulai menyadari bahwa Farid adalah satu-satunya orang yang selalu ada untuknya. Hari demi hari berlalu, dan Andin akhirnya menerima kehadiran Farid dengan lebih terbuka. Mereka berbagi tawa, berbincang lebih sering, dan bekerja sama dengan lebih harmonis. Sampai suatu hari, Andin menyadari sesuatu yang mengubah segalanya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Farid, aku terlambat." Farid terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. "Oh, hamil?" Andin menunduk dan mengangguk pelan. Campuran kebahagiaan dan ketakutan menyelimuti mereka. Sejak saat itu, Farid semakin perhatian terhadap Andin. Ia memastikan Andin makan cukup, mencari makanan bergizi, dan membangun tempat perlindungan yang lebih baik. Andin mulai menerima kenyataan bahwa ia akan menjadi seorang ibu. Hingga akhirnya, suatu pagi yang tenang, mereka mendengar suara mesin kapal di kejauhan. Andin langsung berdiri panik. "Farid, kau dengar itu?" Sebuah kapal polisi sedang mendekati pulau. Beberapa orang berseragam turun dan terkejut melihat Andin yang tengah hamil besar. "Andin, syukurlah kau selamat," teriak salah satu polisi yang mengenalnya. Andin menangis, perasaannya bercampur aduk. Ia akhirnya ditemukan, tetapi ia juga takut akan apa yang terjadi selanjutnya. Setelah kembali ke desa, kabar tentang kehamilan Andin menyebar dengan cepat. Keluarganya awalnya marah dan tidak percaya, tetapi setelah mendengar kisahnya, mereka akhirnya menerima Farid sebagai suaminya. Beberapa bulan kemudian, Andin melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat, yang mereka beri nama Raja. Kini, Andin kembali bertugas sebagai polisi, tetapi kali ini dengan status sebagai istri dan ibu. Farid tetap menjadi nelayan, tetapi kehidupannya jauh lebih baik dengan dukungan keluarga Andin. Dari keterasingan di pulau hingga akhirnya menemukan cinta sejati dan kebahagiaan, mereka menyadari bahwa takdir memang memiliki cara sendiri untuk menyatukan dua orang yang saling melengkapi. Cerita ini adalah karya fiksi. Nama, karakter, tempat, dan kejadian yang digambarkan dalam cerita ini merupakan hasil imajinasi penulis dan tidak dimaksudkan untuk mencerminkan kejadian atau individu nyata, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Kesamaan dengan peristiwa nyata, organisasi, atau individu hanyalah kebetulan belaka. Cerita ini dibuat semata-mata untuk hiburan dan tidak dimaksudkan untuk menyebarkan informasi faktual atau menyinggung pihak manapun. Demikianlah kisah inspiratif hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton.